A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Faslun tentang etika ketika berjima, ya, ketika keadaannya. Fi dzikri ma yutlabu minal adabi halatal jima'i wa ghairi dzalika. Fasal menerangkan tentang apa yang diminta tentang adab-adab ketika jima dan selain itu. Wa'lam, ketahuilah bi anna sunnatal jima'i fi mawdi'in yu'manu min sama'i. Ketahuilah sesungguhnya sunnahnya jima itu di tempat yang aman dari pendengar orang lain. Jadi jangan sampai suara yang bersangkutan kedengaran dari luar. Nah, ini jadi kamarnya dikasih peredam. Jadi harus ada kamar khusus, kasih karpet kan, tembok-temboknya itu supaya tidak kedengaran. Ini penting ya, jangan ngawur. Ya, min sima'i hasi, ini hisin ya, wa sautin, dan suara. His itu kan seseorang rasa gitu ya. Haka ya sahi, ya begitulah ya. Ya sahi wa la yakun hunaka ahadun faltaqbala. Dan jangan sampai ada orang selain kamu. Faltaqbala, hendaknya kalian madhab itu bahasa Indonesianya apa? Ya, menghadap, ya, menghadap. Jangan sampai berhubungan suami istri nggak saling menghadap, ini gawat, ini nggak sehat ya. Akhbar rahimahullahu anal matluba. Musannaf memberikan kita pengetahuan anal matluba, yang diminta itu apa? Halatal jima'i, ketika jima, alla yakuna ma'ahu fil baiti ahadun walau tiflan saghiran. Ketika jima jangan sampai ada di rumah itu seseorang meskipun anak kecil. Bukan fil baiti ya, kalau fil baiti kan rumahnya kan luas kan. Kalau fil baiti harus kosong semua ya repot. Ya mungkin paling tidak satu kamar itu jangan sampai ada orang lain. Qala fil madkhal, beliau menyampaikan dalam kitab madkhalnya. Di sini madkhal tulisannya. Mestinya yang madkhal ya. Madkhal kan mestinya madkhal. Kalau madkhal itu alat, malah alat masuk. Mestinya madkhal, tempat masuk. Fa in kanat lahu hajatun ila ahlihi fasunnatul madhiyatu fi dzalika alla yakuna fil baiti ahadun ghairu zaujatihi au jariyatihi. Jika dia punya kebutuhan kepada keluarganya, maka sunnah yang telah lalu hendaknya tidak ada orang di rumah itu selain istrinya atau jariyah, ini budaknya. Jariyah ini, jadi laki-laki kan istrinya 4, tapi kalau jariyah boleh sampai 100. Au memalakat aimanukum itu. Jadi konsep jariyah milkul yamin itu tidak harus 4. Jadi 4 itu hanya yang sah. Makanya raja-raja dulu kan istrinya 4, tapi selirnya banyak ya, karena ini jariyah. Namanya jariyah. Tapi sudah dihilangkan dalam konsep Islam sudah. Inna dzalika auratun, karena itu aurat. Wal auratu yata'ayyanu satruha, karena aurat itu wajib ditutup. Wa qala Ibnu Burhan menyampaikan fi ba'dhi ajwibatihi, dalam salah satu jawabannya, la yajuzu ayyatuha wa ma'aha fil baiti ahadun hatta tifli saghiri. Di sini hatta tiflu saghiri, mestinya hatta tifli ya. Huruf jar. Jadi beliau mengatakan tidak boleh dia menyetubuhi istrinya sedangkan dia di rumahnya itu ada seorang, meskipun anak kecil. Tadi kalau rumah harus kosong belum, yang repot. Apalagi masih kematian muda sama mertua, gimana? Masa diusir? Mertua keluar dulu. Ya kan nggak mungkin. Nggak bisa ini. Jadi kalau difahami tekstual ya nggak bisa, harus satu kamar ya. Mungkin dulu rumahnya kecil-kecil ya. Kalau sekarang rumahnya besar gimana? Ya kan nggak mungkin. Apalagi tadi kematian muda sama orang tuanya, nggak mungkin. Kita ingin ya, wala ilah idza kana yumayyizu wala yata'aha ma'a amnihi minal khadimi. Jika idza kana yumayyizu, jika dia bisa membedakan, artinya anak kecil yang masih bisa membedakan. Tapi kalau anak kecil masih bayi, ya kan nggak bisa membedakan, belum mumayyiz kan. Wala yata'aha ma'a amnihi,
Dia tidak boleh menyetubuhi istrinya meskipun dia merasa aman dengan khodamnya, minal khodim. Merasa aman dari khodim. Bisighraqiyah fi naumi. Dengan apa? Dengan merasa dia itu sudah ngantuk berat. Nah, jangan, bahaya kalau pas molek gimana? Ya kan? Wa ahlul bawadi, dan orang-orang yang orang kampung. Bawadi kan dari kata badiyah, orang-orang kampung. Ka ahlil mudun, seperti ahli kota. Faman arada ayata'a zaujatahu fala yakunu ma'ahu fil baiti ahadun. Kesimpulannya, kalau dia mau bersebut dengan istrinya, tidak boleh ada di rumah itu seorang. Paling tidak diamankan, dipastikan aman, tidak ada yang tahu, itu yang penting ya. Ini bisa bahaya. Wa mithluhu fi tawdihi wa syamil. Itu dalam kitab tawdih dan kitab syamil. Fa zahiruhu, yang zahirnya al-hurmatu itu haram. Wah, ini haram, ini ya haram fikih ya, bukan haram agama. Tapi ya iya bahaya nanti. Wala yakhfa ma fi minal masyaqqati, karena tidak disamarkan lagi, itu banyak masyaqqatnya. Walidza qala al-Khattab anil Jazuli la yakadu yatakhallasu minhu ahadun. Hampir betul-betul sama sekali enggak ada orang. Lakin zakara, ada tapinya. Zakara Abu Abdillah bin Al-Fakhr fi ba'di ajwabatihi. Ibnu Abdillah Al-Fakhr mengatakan dalam salah satu jawabannya, annan nahya an dzalika al-karahatu. Itu larangan itu adalah makruh saja. Tapi ya menurut saya meskipun makruh atau enggak makruh, ini kan jelas enggak etika kan. Ya, masa suara kita sampai keluar dengarkan enggak enak. Ya. Kalau diam-diam itu enggak enak kan. Ya, jadi harus ya itu manusiawi lah. Orang modern kan harus seperti itu. Kalau orang desa ya nggak karu-karuan udah. Orang desa itu seorang yang primitif ya, yang nggak. Orang primitif kan malah nggak bajuan kan. Ya kan, orang modern itu ciri-cirinya itu dia privasinya tinggi, seperti saya sampaikan kemarin ya, kamar mandinya dan seterusnya. Pakaiannya pun tertutup rapi. Orang primitif di pedalaman nggak pakai baju. Ya kan? Tapi menariknya, semakin kadang-kadang kalau sudah modern malah dibuka lagi kan, menjadi primitif lagi dia. Nah, lucu kan? Nah, sudah bagus-bagus modern mau primitif lagi, dibuka bajunya ya, pakai celana. Sekarang nggak tahu ya, itu memang menurut saya setan ya, menghias-hiasi pikiran manusia kan, nggak ada puasnya. Dunia kan ada puasnya. Kalau dulu kan tugasnya orang jahit itu apa? Menjahit pakaian yang lobang ya, yang robek. Sekarang enggak ya, baru tuh dirobek dulu. Ya kan ada loh kok ada jualan pakaian dirobek, memang mahal itu juga yang merek-merek. Saya juga aneh, ini memang orang ada yang nggak ada puasnya dengan dunia, sehingga dia tuh mencari-cari apa yang membuat menarik gitu. Sampai dilobangi bajunya, itu kan setan gitu kan. Nah, karena pokoknya manusia kalau dunia ajar nafsi nggak ada puasnya, nggak ada selesainya, dan nggak ada ujungnya. Itu makanya orang itu aneh-aneh ya. Nauzubillah min dzalik. Contohnya saja banyak di YouTube misalkan ya, sensasi makan itu tempatnya itu kayak WC gitu. Paham kan? Nah, itu aneh-aneh, sudah pikirannya sudah ada itu. Ya kan? Nah, ini orang-orang yang tadi dia menciptakan apa enaknya, apa nganggur, pikirannya nganggur gitu ya. Karena dia nggak ada wajib setor tahfidz kalau pagi. Jadi pikirannya nggak jelas kemana ini kan. Coba kalau kita mikir tahfidz, nggak ada mikir yang aneh-aneh itu. Yang makan nasi cukup selesai taruh. Bahkan orang yang sibuk itu makannya sambil belajar. Tapi orang nggak sibuk makan tuh sambil nggak karu-karuan itu. Sensasinya aneh-aneh kan. Macam-macam gak karu-karuan. Nah, maka ingat ya, kita harus punya orientasi akhirat, orientasi yang positif. Jadi itu pikiran itu dua. Kalau nggak diisi negatif ya positif. Lah, cara masuknya gimana? Dua-dua ini nggak tiba-tiba positif gitu, nggak bisa nggak bisa negatif, nggak bisa. Negatif terus nggak bisa. Dari mana masuknya? Maksudnya adalah al-faragh, pas waktu kosong. Lah, waktu kosong ini kan juga kosong diisi apa? Kan gitu kan? Nah, kosong ini apa? Suplemennya ilmu. Jadi orang harus punya ilmu sehingga dia bisa ngisi kosongnya itu dikasih untuk apa? Nah, gitu. Lah, ilmu ini masih bahan mentah dia. Ilmu ini mentah, bahan mentah dia. Banyak orang berilmu tapi juga nggak bagus attitude-nya, perilakunya.
Maka untuk menjadikan ilmu sesuai dengan tupoksinya ya, tugas fungsinya, maka harus dikasih wiritan, pendorongnya untuk masuk di sel-sel yang sesuai. Wiritan. Paham ya? Nah, di situ prosesnya. Maka jangan sampai kosong. Kalau kosong masuk negatif positif. Maka harus punya waktu, habisin. Harus punya planning sekarang ini. Habis ngaji saya harus ngapain? Oh, gitu. Jangan sampai apa enak ya? Ini masalah. Ini masalah. Ingat omongan ibu ya, rahasianya di situ. Dan orang itu berpikir dari mana? Pengetahuan itu yang paling dasar itu dari mana? Kan kalau pengetahuan harus mendatangkan guru, dosen, kan masyakot juga repot. Dulu nggak ada dosen maksudnya. Gimana? Pengetahuan itu sumbernya dari panca indera. Orang tidak akan mungkin tidak akan mungkin berpikir kecuali dari sumber yang dia lihat, yang dia dengar, yang dia rasa. 3. Dia lihat, dia dengar, dia rasa. Baru itu menjadi bahan pikirannya. Kalian pernah nggak mikir falafel? Nggak pernah. Kepingin falafel? Nggak pernah. Kenapa? Karena nggak pernah melihat, nggak pernah mendengar, nggak pernah merasakan. Kalau saya sudah pernah merasakan, jadi kadang-kadang masih kangen, kan gitu. Itu masakan Syria kan? Sama. Jadi kalau kepingin jadi orang bagus, syaratnya apa? Lihatlah yang baik, maka pikiranmu jadi baik. Dengarkan yang baik, jadi baik. Rasakan yang baik, jadi baik. Pedes kan nggak enak ya. Anak kecil pun nangis kalau kena pedes. Tapi banyak orang makan pedes. Kenapa? Contoh aja ya. Karena kadang-kadang ada image, oh pedes tuh kalau kamu pedes hebat, top, juara 1 ada lomba makan pedes, menang itu loh. Akhirnya kepingin dia coba gitu. Sampai kecanduan. Tuh. Ada yang ngasih ngompor-ngompori. Nggak punya pacar, nggak, aduh masih muda nggak punya pacar. Wah, akhirnya iya ya, oh gitu. Wow, mau ganti-ganti nggak punya pacar, rugi. Oh iya ya, rugi ya. Mikir deh. Nyoba aja lah sekali sedikit, aja wes, nggak usah ketemuan, biasa aja lah, rasakan gimana. Oh iya ya, gitu. Nah, teman tuh bahaya sekali. Maka jangan sampai kita itu menyampaikan, mengutarakan hal yang tidak baik. Karena itu menjadi pendorong, motivasi, dan inspirasi orang yang mendengarkannya. Maka sampaikan yang baik-baik. Diam-diam itu ngomong yang bagus. Masya Allah, semalam mimpi ketemu Sunan Kalijogo. Sampainya, Masya Allah. Sampainya, saya kok belum pernah ya? Gitu, Re. Yang ada Sunan Jogo Kali. Gitu. Wow. Ini masalah ini. Jadi kalau maksiat jangan disampaikan. Contoh, tadi saya habis dari UIN, cuma 1 menit ngebut, itu hebat enak. Akhirnya dia kepingin ngebut juga temennya. Itu. Wah, saya kalau ke Surabaya itu gini om, mobil truk itu segini semua, saya libas semuanya. Paham ya? Bis 3 jejer langsung salib. Kok bisa? Berhenti. Ini akhirnya orang kepingin ngebut dia. Oh akhirnya, oh ya ngebut dia ya. Aku nyoba ngebut gitu. Jadi kalau kepingin jadi orang baik, jaga ini mata, telinga, rasa. Tuh. Kamu gak akan pernah kepingin setik kalau nggak pernah dengar, nggak pernah lihat. Pernah lihat, pernah dengar postingan. Jadi kalau posting makanan juga bahaya juga. Kalau posting yang murah-murah saja, kasihan yang nggak bisa beli. Posting yang murah-murah ya. Sayur sama sambal nikmat sekali, itu pasti. Karena orang bisa beli itu. Wah iya, kepingin inspirasi, saya kepingin makan apa ini, lihat posting teman saya kepingin. Jangan posting yang mahal-mahal. Kalau posting yang mahal itu indikasi kamu cara makan yang enak itu. Indikasi cara makan yang mahal. Karena kamu pakai status. Paham? Ya mana? Orang itu kalau cara nyupir mobil ya dia itu nggak ada status nyupir, setiap hari pekerjaannya nyupir. Nggak ada. Tapi kalau dia itu caranya statusnya pakai setir mobil gini, karena ini baru bisa. Atau action mobil tangganya dipakai. Ya. Jadi jaga mata, telinga, rasa. Ini kuncinya di situ. Itu kunci sebenarnya. Ingat omong saya, ini kita nggak usah pakai kita akademis ya. Kita harus berikan yang pasti-pasti aja. Kalaupun ini keluar dari kaidah ini, itu mustasnayat. Apa ya? Hijab terbesar hati manusia itu mata. Mata. Kalau kalian coba, ayo, jangan sampai dicoba tapi nggak usah. Ya, di YouTube
banyak video-video yang nggak bener itu disuguhkan gitu. Lihat beranda langsung, tapi tergantung kalau kita lihat selawatan yang punya selawatan. Kalau lihat nggak bener itu muncul, atau Facebook ya muncul di bawahnya. Kalau sekali kita klik akan ditawari banyak itu. Apa ya, kita klik selawat ya pasti selawat yang banyak. Kita klik ngaji ya ngaji terus ditawarkan. Itu kalau sampai dilihat hal yang nggak bener itu nggak mungkin bisa merasakan lazzatul ibadah, dan juga tidak mungkin bisa melihat Rasulullah. Naudzubillah itu artinya jangan sampai kita terhijab Rasul gara-gara melihat itu, maksud saya gitu. Dan tidak akan mungkin dia juga bisa dikasih Allah mata batin yang terang dan akurat dalam mimpinya. Wis jelas itu. Jelas itu, hijab terbesar itu mata. Kalau mata ini nggak dijaga, hati nggak bisa terang. Hijabnya tebal. Hijab terkuat itu 2 menurut saya. Hijab terkuat itu 2. Artinya kasyaf supaya kita itu nggak terhijab itu secara individual ya. Artinya tidak hubungannya dengan eksternal, itu 2 paling cepat ya. Jaga mata, dawamkan zikir, sudah cukup kuat itu. Kalau yang banyak nggak boleh mangkal, ya itu jelas ya, nggak boleh. Tapi ini yang paling kuat sekali asarnya. Itu setelah alhamdulillah, setelah menjauhi segala maksiat, taat semua dilakoni ya, baru ini yang kuat sekali. Jaga mata, zikir nonstop. Paling tidak wiritan. Oh, coba 40 hari saya yakin itu. Kasih Allah bisyara, kasyaf di hati. Kasyaf paling rendah itu kan ngipi kan. Kasyaf paling rendah itu yang ngipi. Ngipi, besok ini saya dapat uang, dapat betulan, itu berarti kasyaf sudah. Cocok. Saya ngipi dia ini ngajinya nggak enak betulan. Oh, cocok berarti. Oh, saya ngipi, besok saya mau ketemu sama beliau. Ketemu betulan, itu sudah kasyaf itu. Kasyaf paling rendah. Kalau kasyaf sudah tingkat tinggi, ayanan, tiba-tiba langsung ada surat gitu, kayak Sayyidina Umar. Ketika khutbah Jumat malah kasyaf itu. Ya, Sari al-Jabal itu. Suaranya ketemu sampai berapa mil di pasukannya. Pas khutbah Jumat itu kelihatannya kasyaf. Jadi ayanan begini. Sudah tingkat tinggi ini. Tapi ini juga bahaya kalau kita nggak punya ilmu syariat. Karena setan juga bisa nyelinap di situ. Biasanya kita lihat orang, lihat kera, lihat kuda, wajahnya kok jadi wajah kera. Berarti itu boleh jadi setan itu, hati-hati. Itu banyak khayal ya, hilah dari setan dan seterusnya. Maka jangan, kesimpulannya kalau kita lihat kejelekan orang jangan mudah percaya. Itu juga setan bisa mengelabui kita. Tapi kalau kita lihat kebaikan orang itu dipercaya. Jangan sebaliknya. Lihat api nggak percaya balik ngipit dong. Tapi lihat jeleknya, oh iya jelek orang nggak bisa. Biasanya hijab terbesar itu mata. Jadi kalau kepingin kita itu akurat ngipi kita, hati kita itu peka, mata. Bisa 40 hari. 40 hari. Untuk ngetes ya, ngetes itu ketajaman hati kita asah dulu. Kalau sudah wiritan, matanya coba. 40 hari. 40 hari. Tes mulai hari ini, tanggal. Menjaga mata mulai tanggal 26. Nanti tanggal berapa sebelum tanggal 40 hari, kamu sudah kasyaf nanti, insya Allah. Karena kan sudah baca wiritan latif hadat atas. Zikir sudah, jamaah sudah, ngaji Quran sudah, sholawat sudah. Tidak maksiat sudah. Tinggal matanya coba. Kalau mata sudah dijaga, itu sebenarnya kita sudah dapat kasyaf, nggak dititeni gitu aja. Mimpi bagus cuma selewat gitu aja. Nah, termasuk yang bagus apa? Dalam mimpi kita apa? Sholat. Dalam mimpi kita ceramah. Itu bagus itu sudah. Yang repot kan dalam mimpi mukuli orang. Nah ya, kita lihat lagi. Nanti lama lagi. Mana lagi? An-nahya ila akhirih. Mana tadi? An-nahya la yakadu yatakhallasu an-nahya an dzalika al-karahatu. Yang dilarang itu adalah makruh. Li anal asla ibahatul wati, karena pada dasarnya itu diperbolehkannya wati atau jima. Wa innama kuriha li annal haya'a minad dini. Kenapa dimakruhkan tadi itu jima, kedengaran suara dari luar seterusnya? Karena haya, malu itu bagian daripada agama. Orang itu kalau malu itu imannya kuat. Al haya' minal iman. Ya apa? Malu apa saja. Sampai ada hadis itu dia malu, bagus pokoknya selama dia tidak malu dalam bidang kebaikan. Ya, mau ceramah malu nggak cocok. Tapi kalau selebihnya bagus. Pokoknya al haya kullu khair, hadis itu. Al haya'u kulluhu khair, semuanya bagus. Kecuali kalau menghalangi ibadah ya beda lagi kan berarti. Mau puasa Ramadan malu dikira so alim beliau kan repot. Paham? Ini ngawur berarti kan. Nah, ini berarti setan kita. Patokannya syariat saja.
Saya malu di depan, nah, nggak apa-apa. Saya di belakang aja. Tapi kalau di depan kosong di belakang penuh sesek ya malu ya nggak cocok gitu. Ya harus di depan. Sudah kita lagi. Wa inna ma kuriha wa qad nassa fin nawadiri, telah tercantum dalam kitab Nawadir ala anna malikan kariha dzalik. Karroha bukan kariha. Anna malikan karroha dzalik. Tapi di sini kariha itu nggak senang. Tapi kalau karroha memakruhkan. Kalau kariha nggak senang. Jadi Imam Malik nggak senang atau memakruhkan hal itu. Wa hadza haitsu yumkinu ikhraju man fil baiti. Ini makruhnya jika dimungkinkan mengeluarkan orang yang di rumah. Kalau bisa ngusir orang di rumah nggak apa-apa. Kalau nggak bisa ya kira. Anak-anaknya kecil kan nggak apa bisa diusir. Beli jajan yang jauh. Nah, kalau orang tuanya ngusir ya apa? Kan repot ngusir orang tua. Apalagi malam-malam. Habis bisa diusir malam jam 3 mak keluar dulu mak. Nah, ini ngawur ini. Nah. Amma in kana la yumkinu au kana fi ikhraji masyaqqatun, jika tidak mungkin atau ketika mengeluarkannya ada masyaqqat likaunihi laisa lahu illa maskanun wahidun masalan, karena enggak punya lagi tempat kecuali satu, maka fa innahu yaj'alu hailan bainahu, maka dia menjadikan apa? Hail itu apa? Penutup antara dia dan mereka. Wa tahafazu minas sauti, harus dijaga suaranya, enggak usah keras-keras atau enggak pakai suara ya. Pakai isyarat saja. Fi dzalika. Wa ala hadza nabbahan nazimu, memperingati nazim rahimahullah biqaulihi wa haza hailun katsifun ya fata liman lahu maskanun wahidun ata. Boleh memberikan apa? Memberikan hail, penghalang yang katsifun yang tebal. Wahai pemuda, bagi orang yang hanya punya satu rumah saja. Qala Ibnu Arafah, Ibnu Arafah mengatakan, "Wa man ul wata'i fil baiti naimun ghairu zairin wa nahwuhu ashirun illa li ahli sa'ati." Di sini wa muni al wat'u ya, tapi tidak apa. Wa muni al wat'u, dilarangnya wat'i jima di dalam rumah, wa fil baiti naimun, sedangkan di rumah itu ada orang tidur. Enggak boleh jima dan di rumah itu ada orang tidur. Ghairu zairin, yang selain tamu, yang selain ziarah itu ya, wa nahwuhu ashirun, termasuk asyir itu teman, saudara, illa li ahli sa'ati, kecuali bagi penghuni orang-orang yang kaya. Jadi dilarang ini tuh bagi kecuali apa? Kalau orangnya kaya, kalau nggak kaya ya gimana? Qaulul 'allamatu az-Zahuni bal huwa mu'tadzirun fi haqqi ghalibin nasi. Dia itu punya uzur dalam hak keraratan manusia binisbati lisbiani, dinisbatkan kepada anak-anak kecil, wa khususan zaman rodha'i, kecuali pada masa menyusui. Kalau anak menyusui kan nggak mungkin dikeluarkan. Mesti menyusui anaknya dikeluarkan, dikunci dari luar, kan repot. Kalau nangis malah orang-orang datang, malah nggak jadi kan. Jadi kalau anak kecil ya nggak apa-apa, anak bayi gitu ya nggak apa-apa. Wa kullu halatin siwa ma yudhkaru jaza 'alaihi wad'u, setiap keadaan selain yang disebutkan tadi jaza 'alaihi wad'u waqtabiru, boleh berhubungan. Jagalah waqtabiru, dan waqtabaru ini ikhtabaru ini apa? Memberi berita ya. Kalau khabir orang pengalaman, ikhtabaru juga bisa artinya menguji, juga bisa ujian kan. Ujilah. Lakin nama zakartu sahih aula, tapi yang saya sampaikan di sini lebih utama. Waqila bal min khalfiha faltukmila, bahkan setelahnya apa, di belakang perempuan ini faltukmila, kamu menyempurnakan. Ini maksudnya apa ini? Kita lihat nanti caranya. Inilah dalam mahali itu apa? Pada tempat wahya barika, ketika dia barika itu apa? Mabrukunako apa? Duduk. Ya, barika itu duduk. Tapi ini barika ini kan untuk binatang biasanya. Barokai beruku ini artinya duduk. Mabruk itu keliru, maksudnya mubarak. Kan? Kalau mabruk itu salah kaprah orang Arab itu. Itu kan saya juga belajar bahasa Arab, yang salah kaprah itu mabruk. Mabruk, alfa mabruk itu kan, itu keliru, itu salah kaprah. Mabruk itu artinya dari kata barokai beruku artinya apa? Onta yang duduk. Itu namanya barokai. Itu untuk hewan ini.
Biasanya digunakan untuk yang biasanya. Tapi ya dipakai itu. Itu salah. Yang benar mubarak bukan mabruk. Ala imadin, dia duduk di atas apa? Imadin itu kan tiang ya. Tiang. Kalau di sini terjemahnya lemek. Lemek itu apa? Alas ya. Bukan alas bahasa Jawa ya, alas bahasa Indonesia. La takunan tarika, jangan kau meninggalkan. Akhbar rahimahullah, beliau memberikan berita anal wab ajaizun, sesungguhnya wati itu boleh, jima itu boleh, bikuli sifatnya dengan sifat apa saja, minas sifatil mumkinati, dari beberapa sifat yang memungkinkan, ada mayadkuruhu qoriban biqaulihi, selain apa yang akan disampaikan di sini sebentar lagi. Biqaulihi apa? Wajannibil jima'a fil qiyami, hindarilah jima' pada keadaan berdiri. Nah, ila akhirih, nanti ada di sini ya. Oh, ini mau saya sudahi tapi keterangannya kok di atas duluan ini. Di qaulihi ta'ala fa'tu harusakum anna syi'tum, datangilah tempat ladangmu sebagaimana sesuai engkau yang mau. Ai al ai halin syi'tum, boleh apa saja. Berdiri juga boleh sebenarnya berarti kan? Tapi di sini suruh enggak, hindarilah di sini. Ini bagaimana ini? Ai ala ai halihi syi'tum. Idza kana dzalika fi mahalil walad, di tempatnya, artinya di farjinya perempuan. Wa qila fi ayyi waqtin syi'tum, ada yang mengatakan di waktu apapun engkau kehendaki, ada yang mengatakan bagaimana engkau mau, ada yang mengatakan waktu kapanpun engkau mau. Tapi tafsir waktu itu kayaknya agak jarang ya. Wa qala Ali karimallahu wajha hiya matiyatuhu yarkubuha kaifa syaa. Yang dimaksud di sini apa? Hiya matiyatuhu ini artinya tumpuan. Matiyah ini apa? Ditumpai ya, dinaiki laki-laki. Jadi ya karena perempuan itu apa? Tunggangannya laki-laki lah bahasanya gitulah. Yarkabuha, dinaiki. Nah, perempuan dinaiki laki-laki kaifa syaa, gimana pun modelnya yang laki-laki mau naik. Nah, itu. Jadi terserah mau ngapain, pokoknya boleh. Pokoknya di farjinya aja, di tempat selainnya ya. Lakin as-sifatul mustahabatu, tapi sifat yang disenangi, yang disunahkan, hiya ma taqaddama, yang sudah disampaikan. Fi fadli dukhuli, dalam keutamaan dukhul jima' min qawlihi sammata ya'lu fauqaha, sampai kalimat sammata, bukan summat tapi sammata ya'lu, yaitu apa? Atasnya, fauqaha, di atasnya perempuan. Bilinin, dengan lembut ya, jangan kasar-kasar. Wataliha sifatun ukhra, dibarengi dengan sifat yang lain apa? Nabbah 'alaiha an-nazim rahimahullah biqaulihi wa qila bal min khalfiha anni lidzal mahalli, dengan kalimatnya bal min khatabi, apa? Min khalfiha faqala sallallahu. Oh, ini apa sampai sini aja di sini ya. La ba'sa bidzalika, tidak ada masalah idza kana fi summin wahidin, dalam satu lobang di sini. Artinya istrinya itu di belakangnya, tapi tetap dari farjinya. Ya, saya nggak tahu gimana ini. Faqala sallam la ba'sa bidzalika, nggak apa-apa itu. Mendatangi dari belakang tapi tetap di farjinya, nggak boleh di tuburnya, haram jelas itu. La ba'sa idza kana fi summin wahidin, ai fil farji. Wasum asaqab, sum itu lubang. Wa dzakara ba'dul fudala'i inna hadhihi sifah ablaghu fil ladzah. Ini katanya ini yang paling enak ini. Min kulli sifatin bikasir, dari semua sifat yang paling banyak. An-nafiyah, tapi relatif kan. Allah saya nggak tahu gimana. Wa an-nafiha tibban katsiran. Obat, penyakit ini. Wah, saya nggak tahu. Ini obat dari banyak penyakit gitu. Saya nggak tahu gimana, apakah benar ini. Ini nggak terbukti, ini harus dibuktikan. Harus dibuktikan pakai sains ini ya. Nggak bisa langsung diterima gitu aja. Ya nggak apa-apa kita terima, cuma kebetulannya kebenarannya harus diuji dulu. Apakah ada medis cara seperti ini itu? Ya. Saya baru dengar ini. Ya kan? Kalau puasa sehat kan ada sains ya. Makan macam-macam ada. Tapi kalau ini apa ada buktinya nanti? Coba browsing aja nanti. Nggak usah sekarang, nanti kalau mau nih. Browsingnya nanti habis
mau nikah, sekarang lewat aja, lewat. Pokoknya pernah baca gitu, nanti pas dibutuhkan dibuka lagi. Baca kitab segini kan paling setengah jam selesai kan. Kitab ini kan baca kan sebentar aja selesai. 1 jam lah maksimal. Kita terjemah. Kita begini mudah tinggal baca selesai. Suma asyara anal jima'a yastanabu fa'alain, beliau kemudian ngasih isyarat jima itu yujtanabu, ya. Jima itu yujtanabu dihindari dalam beberapa keadaan. Yujtanabu keadaan. Terakhir ini karena ini tadi sudah dibahas ya. Wajanibil jima'a fil qiyami, jauhilah jima dalam keadaan berdiri, wa fil julusi dalam keadaan duduk. Nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri. Dunakum nizami, inilah peraturan. Semua ala jambiha sahitaqo, juga nggak boleh dari lewat sampingnya. Lidororil auroki, karena itu ada masyakot di apa? Di aurok ya, warok itu apa? Bokongnya, pantatnya. Haka hukiko, ini yang sudah ditahqiq. Su'uduha alaika sahimum tana'. Menaiki perempuan itu dilarang, menaiki. Gimana menaikinya? Kan tadi katanya itu yarkabuha. Tapi di sini su'uduha kan naik perempuan. Apa dari tangga gitu ya? Su'ud kan su'ata itu kan naik begini, su'ata itu. Kan nggak mungkin terus dipancali. Saya nggak paham, su'uduha ini apa maksudnya ini? Su'uduha ini kan naiknya, dinaiki, nggak boleh dinaiki. Kan gimana nggak boleh dinaiki? Yang itu ya? Ya Allah alam, saya nggak tahu. Dinaiki ya, nggak boleh dinaiki. Tapi dinaiki tadi su'uduha alaika sahih mumtana, nggak boleh dinaiki. Lidhoril ihlili, karena nanti berbahaya pada jalan kencingnya perempuan. Haka wasami' dan dengarkan. Ini saya nggak paham. Su'uduha ini maksudnya apa? Su'uduha itu kan naik. Maksudnya gimana naik? Nanti nggak paham saya, ini bukan ahlinya kan. Ini mungkin yang ahli-ahli begini mungkin bisa menerangkan artinya su'ud ini ya apa, masa dinaiki gitu. Kalau di atasnya kan memang harus gitu ya, seharusnya. Fa akhbar rahimahullah annal jima'a yujtanabu fi hal qiyam, nggak boleh dihindari waktu berdiri. Li annahu yudha'iful kila, karena itu bisa melemahkan apa? Al-kala itu ginjal. Warok badan, persendian apa? Lutut. Katanya, tapi ya, tadi harus disebutkan dulu dengan sens. Apakah betul? Ya, semua kan harus pakai pembuktian ilmiah. Ini kan ilmiah, kan ilmu ilmiah, kan bukan hadis juga. Wa fi hal julusi, nggak boleh duduk, nggak boleh berdiri, nggak boleh dari samping. Li annahu yurisu waja'al kala, karena bisa mendatangkan apa? Sakit di ginjalnya. Wal batni, dan perutnya, wal asabi, dan ototnya. Wa tahdutsu ma'ahu al-quruhu, dan bisa terjadi nanah loh. Bahaya ini. Tapi apakah betul? Ya kan harus dibuktikan dulu ini. Wa kadzalika yujtanabu 'ala jambi. Enggak boleh dari samping. Li'annahu yudirru bil awraqi, tadi di pantatnya. Wa kadzalika yujtanabu su'udul mar'ati 'ala rajuli. Oh, enggak boleh perempuan naik 'ala rajuli, di atasnya laki-laki. Oh, jadi. Tapi kan di sini kan kami su'uduha ya. Naiknya lah perempuan kan. Bahasa tadi itu ya. Kalau di sini berarti syarahnya apa? Syarahnya su'udul mar'ati 'ala rajuli. Yang enggak boleh perempuan di atas, lagi di bawah. Karena itu bisa li'anna yurisul quruha, bisa menyebabkan apa? Nanah. Mungkin di farjinya mungkin ya, saya enggak tahu. Fil ihlili, dalam apa tadi? Tempat fil ihlili, dalam tempat kencingnya perempuan. Wa huwa az-zakaru, zakarnya. Jadi bisa bernanah zakarnya. Qala fi nasiha wal ityanu ala syaqqin yurithu waja'al khasira. Mendatangi perempuan dari arah samping itu bisa menjadikan sakit di khasira. Khasira itu ya pinggirnya apa bahasa kamusnya itu. Di samping lempengnya itu apa ya? Ayuh ditsu fi ahadi jambaihi dhi'afan, yaitu menjadikan salah satu lambungnya, lambungan kan bukan lambung apa? Kanan kirinya itu dhi'afan au maradhan, sakit. Bisa menjadi sakit itu kanan kirinya. Wa ya'suru ma'u khurujul mani, keluar maninya. Wa qala fi syarhil wa qala
Fi syarhil waghlisiya la ya'tiha barikatun. Enggak boleh seorang suami mendatangi istri dan duduk. Di anadzalika yashqu 'alaiha, itu karena itu repot, membuat masyaqqat bagi perempuan, wa 'ala jambi, dan lambungnya perempuan. Di anadzalika yurithu waja'al khosirah, karena bisa menyebabkan sakit khosirahnya. Khosirah tadi apa? Khosirah itu ya tadi samping lambungnya itu. Wala fawqahu, dan enggak boleh di atasnya laki-laki perempuan. Di anadzalika yurithu al-ihtiqan, karena bisa menyebabkan apa? Penyakit ihtiqan itu apa? Ihtiqan itu tadi ihtiqan ihlil, jalan kencingnya. Wala fawqa, terus gimana? Bal mustalqiyatan rafi'atan rijliha. Yang bagus gimana berarti? Yang bagus itu melumah mustalqiyan rafi'atan rijliha, kakinya ke atas, naik, ditinggikan. Fa inna ahsanu hayatil jima', karena itu merupakan sebaik-baik keadaan jima. Allahu a'lam bishawab.